Halo, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan dengan diskusi kita, yaitu materi yang ke-13 ya, pertemuan yang ke-13. Mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin mengetahui tentang uh, manajemen atau jasa uh, pemasaran jasa. Pemasaran jasa, kita akan semakin lebih mengetahui tentang apa itu pemasaran jasa. Baik, rekan-rekan semua, materi saat ini tentang jasa dan teknologi. Jasa dan teknologi. Jadi kalau kita bisa uh, mengikuti teknologi yang ada sekarang ini, kita akan melihat satu perkembangan yang begitu mencolok sekali semenjak muncul adanya COVID-19. Jadi kalau kita lihat dari matrik yang ada, bahwa saat ini perkembangan teknologi itu sudah begitu pesat sekali. Di sini kalau kita melihat matrik yang ada di layar Anda, contohnya ada artificial intelligence. Jadi kalau artificial intelligence itu jadi teknologi yang bisa meniru dengan kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia dilakukan ditiru oleh teknologi, Pak. Oleh teknologi, rekan-rekan semua. Kemudian ada namanya natural language processing, yaitu ada satu aplikasi yang mampu merubah kata, kalimat menjadi bentuk voice, ya, menjadi bentuk voice atau sebaliknya, yang bisa diterjemahkan langsung dari semua bahasa yang ada di dunia. Karena saat ini NLP ini begitu semakin maju ya, semakin cepat. Jadi seluruh bahasa negara yang ada di dunia itu saat ini bisa diterjemahkan. Jadi sudah banyak digunakan. Jadi kalau ada orang bosan dengan capek, maka dibuat dengan menggunakan NLP. Umpamanya ada informasi satu kantor, dalam hal ini contohnya stasiun kereta api, stasiun bandara, terminal bandara yang begitu besar sehingga dia operasi 24 jam. Di situ harus ada informasi yang harus dibacakan ya. Jadi sekarang sudah tidak membutuhkan lagi peran petugas, tapi sudah dapat digantikan oleh mesin, yaitu dengan menggunakan NLP. Jadi begitu ada tulisan umpamanya di layar monitor atau di sistemnya sudah mengatakan ada pendaratan pesawat,
pada jam sekian, nomor penerbangan sekian, mendarat di runway sekian, ya. Itu bisa langsung diumumkan dari tulisan tadi, dari huruf tadi, bisa menjadi suara yang bisa terdengar di seluruh terminal bandara. Begitu pula yang ada di stasiun kereta api atau tempat-tempat umum lainnya. Kemudian ada yang namanya sensor tech. Jadi merupakan teknologi sensor yang bisa merubah dari posisi umpamanya dari berat menjadi satu tegangan listrik, atau dari gerakan atau sensor tulisan menjadi gerakan. Nah, ini sekarang ini sudah begitu canggih, ya, canggih. Jadi nanti kita akan coba diskusikan satu persatu. Kemudian masalah robotik, ya. Teknologi robotik saat ini juga sudah berkembang begitu pesatnya. Jadi sudah banyak teknologi robotik itu digunakan untuk kehidupan manusia, ya, untuk kehidupan manusia. Kemudian adanya augmented reality dan virtual reality. Nah, jadi ini adalah satu teknologi yang dikembangkan untuk melakukan satu rekayasa yang tadinya ini bisa dinyatakan di dalam bentuk ini video maupun audio, ya, audio. Sehingga kalau kita diikutin di dalam permainan-permainan tadi, itu kita akan bisa melihat bahwa teknologi ini begitu berkembangnya. Kemudian adanya IoT, Internet of Things dan blockchain. Nah, jadi di IoT ini adalah bagaimana satu fasilitas supaya bisa terhubung dengan internet. Karena peranan internet ini begitu mendunia, ya, begitu mendunia, yang semuanya dengan internet itu semuanya bisa dilakukan. Mari kita lihat di layar. Di sini ada satu matrik tentang masing-masing teknologi ini. Saat ini semuanya sudah pada posisi, di sini ada aware atau menyadari atau sadar, ya, tentang di sini adalah rangkaiannya aware, appeal, ask, kemudian act sampai advocate atau menganjurkan atau sudah dilaksanakan. Ini perkembangan. Sekarang ini semua teknologi itu sudah pada posisi di advocate. Artinya sudah digunakan. Jadi sudah mau tidak mau saat ini orang sudah menggunakan semua teknologi yang ada di sini. Sudah bisa dimanfaatkan. Jadi coba kita melihat satu perkembangan yang ada di teknologi itu begitu tingginya, ya. Coba saya akan coba kita lihat ke layar berikutnya. Nah, kita lihat di sini ada namanya satu contoh artificial intelligence yang digunakan dalam film Matrix. Jadi di dalam film Matrix ini perpaduan antara manusia dengan satu
artificial ya, artificial. Jadi orang di dalam satu sentral komputer itu bisa dihubungkan, dia membentuk satu negara atau satu kota dalam bentuk imajinasi ya, matrik ya disebutnya di sini. Jadi di situ terjadi antara fisik manusia dengan rekayasa artificial intelligence di sini. Contohnya adalah film Matrix, itu memanfaatkan AI atau artificial intelligence. Kemudian kita bisa melihat contoh yang lain, yaitu tentang language natural process atau LNP. Jadi LNP ini mempunyai definisi merupakan cabang dari mesin belajar yang dia membahas interaksi antara mesin dan bahasa manusia atau natural language. Kemudian dia tidak terbatas pada bahasa percakapan, yaitu tulisan dan bahasa isyarat. Tapi segala macam yang ada kaitannya dengan antara tulisan itu bisa, makanya kalau ada konferensi tingkat dunia, bahasa internasional yang digunakan kan secara umum bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Sementara masing-masing negara itu tidak semua menggunakan bahasa Inggris. Ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa Cina, ada yang menggunakan bahasa ini. Dengan memanfaatkan LNP ini, maka akan dapat dilakukan satu proses penerjemahan yang begitu cepat, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk suara. Jadi hal ini merupakan satu perkembangan yang begitu bermanfaat bagi manusia ya di dunia. Bagi manusia gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi tentang sensor teknologi sensor ya. Jadi di sini saya mengambil contoh pemanfaatan teknologi sensor ini dalam bentuk mesin pendeteksi logam. Jadi mesin pendeteksi logam ini adalah digunakan untuk ini si yang lagi ngajar. Jadi kita melihat di sini contohnya adalah mesin pendeteksi logam yang digunakan di pantai-pantai ya. Jadi sepanjang pantai untuk mengetahui. Nanti dulu ini lagi download. Tunggu dulu. Sorry. Ada cucu nih. Berikutnya kita melihat di sini pendeteksi logam terpendam menggunakan metal detektor. Jadi dengan menggunakan teknologi sensor ini,
maka dapat diketahui bahwa di bawah tanah ini ada satu logam yang tersembunyi, akhirnya ditemukan. Kemudian kita lihat di teknologi robot. Nah, di teknologi robot ini di Cina sudah bisa dibuat robot yang bisa membawakan berita. Jadi sebagai pembawa berita ya. Nah, ini kalau ini aslinya, ini robotnya. Jadi sekarang ini begitu canggihnya ya, semua teknologi itu diarahkan yang penting bermanfaat gitu, yang bermanfaat bagi manusia. Tapi ada juga yang robot-robot yang bisa membahayakan juga manusia apabila programnya itu dibuat program yang negatif, ya maka akan menjadi negatif karena robot ini kan bukan manusia, mesin yang digerakkan oleh program. Nah, kebetulan program-program ini di dalamnya terdiri ada sensor-sensor ya, sensor-sensor. Jadi satu kayak robot ini perkembangannya merupakan dari teknologi AI, teknologi sensor segala macam bergabung menjadi satu. Jadi kalau kita menyadari sebagai manusia yang beragama betapa hebatnya Allah bisa menciptakan manusia atau makhluk hidup lainnya yang begitu sempurna. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada namanya augmented reality. Nah, jadi gini, di Bandung ada seorang programmer yang mampu memadukan antara fashion sama augmented reality. Jadi di dalam dia membuat satu bentuk gambar yang ada di dalam kaos atau baju, tapi kalau dia disensor pakai apa tab gitu ya, pakai tab itu bisa terlihat binatangnya itu bergerak dan ada suaranya. Jadi di situ ada salah satu sensor. Di dalam sensor tadi itu isinya adalah tentang gambar tersebut. Jadi gambar tersebut dibuat jadi seperti live. Jadi kita lihat di sini orang aslinya juga terlihat, tapi gambar yang ada di dalam kaos tadi bisa menjadi live, Kemudian kita melihat dengan yaitu Internet of Things. Nah, Internet of Things itu bagaimana caranya satu alat bisa berhubungan dengan internet. Itu namanya Internet of Things ya. Yang dapat diaplikasikan pada GPS, Global Positioning System, di mana dengan adanya GPS ini saat ini bisa dimanfaatkan sangat baik oleh ojek atau taksi online ya. Taksi online atau ojek online itu semuanya saat ini memanfaatkan GPS ini sehingga dimanapun alamat yang dituju asal RT RW-nya lengkap dapat ditemukan bahkan dengan adanya Internet of Things ini
uh, orang jadi sangat mudah menemukan satu hal yang tadinya belum kita ketahui, saat ini juga bisa dilakukan. Ini adalah salah satu saja ya, salah satu manfaat daripada Internet of Things. Contoh lain lagi, umpamanya kita sudah ada di kantor, baru ingat kalau TV di rumah itu atau di apartemen atau dimanapun itu belum dimatikan. Sementara di rumah sudah tidak ada orang lagi karena sudah pada ada kegiatan semua. Nah, jadi di situ dengan menggunakan HP yang sudah terhubung dengan internet, maka akan dapat memerintahkan satu alat yang ada di rumah untuk mematikan TV tadi. Jadi ibarat kata kita mempunyai remote yang benar-benar jarak jauh. Kalau remote yang ada di rumah itu hanya sekedar sifatnya line of sight ya, tergantung yang dipakai apakah inframerah atau menggunakan Bluetooth ya. Kalau inframerah itu asal sudah terbatas dengan dinding itu tidak akan tembus. Tetapi kalau Bluetooth yang penting masih sinyalnya masih ada, masih bisa digunakan. Nah, akan lebih hebat lagi kalau menggunakan Internet of Things tadi. Artinya, bila alat bisa terhubung dengan internet, maka segala macam kegiatan dan jaraknya jauhnya tidak akan menjadi kendala. Yang penting bisa berhubung dengan internet. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini adalah perkembangan yang sudah saya jelaskan. Kita akan coba. Jadi untuk rekan-rekan semua, kita coba mengulas sedikit lagi tentang artificial intelligence. Di sini ada satu contoh, satu gambar ya, yang memperagakan satu mesin yang dilengkapi dengan artificial intelligence. Dia memberikan bunga ya, memberikan bunga kepada seorang gadis. Dia dilengkapi dengan sensor ya, di sensor yang ada di dalam alat tersebut. Dia mengawasi bunga tadi ya, bunga tadi. Jadi bunga tadi kemudian dia dibentuk dalam bentuk tangan robot ya, sehingga dia akan diserahkan kepada seorang gadis. Di sini gambarnya seperti itu. Jadi kalau kita melihat AI merupakan sistem komputer, yaitu mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. AI mampu melakukan pembelajaran, perolehan informasi, dan aturan untuk menggunakan informasi. Kemudian mengoreksi diri secara mandiri. Jadi AI ini benar-benar begitu program diberikan, dia sudah bisa berjalan sendiri. Maksudnya memikirkan apa yang, karena dengan adanya teknologi AI tadi, ada satu koreksi yang bisa mengelola aplikasi ini. Secara sederhana, AI merupakan akronim dari Artificial Intelligence
terdiri dari dua suku kata. Artificial dapat diartikan sebagai buatan, sedangkan intelligent diartikan sebagai kecerdasan. Maka AI ini memiliki arti kecerdasan buatan. Tadi sudah saya singgung tentang masalah natural language processing atau proses, yaitu NLP. Di dalam berbahasa Inggris yang isinya we need to address this issue. Kalau diterjemahkan tanpa LNP, maka terjemahannya adalah kita butuh ke alamat isu ini. Nah, itu terjemahan tanpa LNP. Tetapi bila menggunakan NLP, maka terjemahan menjadi kita perlu mengatasi masalah ini. Jadi kalau terjemahan tanpa LNP itu adalah secara kata per kata. Ya. Kalau address ya dianggapnya alamat, ya kan? Kalau isu ya dianggapnya ya isu, terjemahkan langsung aja, direct translate. Sementara kalau menggunakan LNP ada prosesnya dulu. Jadi itu bicara tentang apa permasalahannya. Kalau di sini we need to address this issue, diterjemahkan kita perlu mengatasi masalah ini. Nah, ini lebih manusiawi, ya kan? Lebih manusiawi. Daripada kita butuh ke alamat isu ini. Tuh, kita ngapain ke alamat isu ini? Begitu diolah oleh LNP, maka akan menjadi satu kalimat yang lebih diterima oleh akal manusia. Oke, kita lanjutkan lagi tentang augmented reality dan virtual reality atau AR atau VR ya. AR singkatan dari augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya, 2 dimensi atau 3 dimensi. Sehingga kalau kita melihat gambar yang sebelah kanan di atas ini akan terlihat satu gambaran single, tapi dua gambar menjadi satu gambaran ya, menjadi satu gambaran. Menjadi satu gambaran baru. Jadi ini ada satu rumah yang berada di tebing. Padahal ini sebetulnya dua gambar nih. Dua gambar, ada tebing, terus kemudian ada rumah yang ada balkonnya, digabungkan. Sehingga muncul ada seolah-olah di sini ada rumah yang benar-benar di pinggir tebing suatu bukit ya, suatu bukit. Kemudian virtual reality atau VR adalah lingkungan yang dibuat oleh komputer dengan pemandangan dan objek yang tampak nyata, sehingga membuat pengguna merasa tenggelam dalam
lingkungannya. Jadi di sini kalau augmented ini kan menggabungkan sehingga menjadi satu gambar atau video baru. Nah, sementara kalau di dalam virtual reality ini membuat satu gambar maya, lingkungan maya menjadi suatu video, sehingga dengan alat tertentu kita seolah-olah masuk di dalamnya gitu. Sorry. Jadi umpamanya kita sedang di gambar ini melakukan melukis ya, melukis di dalam satu arena tertentu gitu ya. Padahal itu lokasinya hanya di ruangan, di studio. Tetapi di dalam dengan menggunakan fasilitas virtual reality ini seolah ada di tempat yang lain, yang baru. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini kita bisa melihat satu contoh tentang IoT, Internet of Technology, of Things, yaitu banyak bisnis bisa berevolusi dengan sukses melalui penciptaan inovasi dan layanan canggih dengan teknologi pintar dan terintegrasi. Kemudian kita bisa melihat pada gambar di sini, ini adalah satu alat untuk mengukur kecepatan angin, kemudian juga arah angin ya. Kecepatan angin dan arah angin. Data yang ada di sini itu akan dikirim ke komputer. Di sini ada sensor ya. Sensor yang ada di sini merubah gerakan